Bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung, pemirsa. Akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Masih mengenai cuaca buruk, pemirsa, tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dengan penemuan seluruh penumpang helikopter jatuh, maka operasi SAR dinyatakan selesai. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PK IWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PK IWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Viral, pemirsa, tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang menyusahkan nelayan melaut tengah jadi sorotan. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun mengatakan proyek tanggul beton Cilincing bukan di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara ini tengah menuai sorotan setelah viral di media sosial. Info nih, Cing. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan. Seseorang dalam video mengatakan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km itu mengganggu aktivitas nelayan pesisir Cilincing saat melaut. Abidin, salah satu nelayan pesisir Cilincing, mengatakan tanggul beton di Cilincing sudah dibangun sejak 2019. Namun, hingga kini, para nelayan mengaku tidak tahu untuk apa tanggul itu dibangun. Cuma ada ketua kelompok nelayan juga nggak tahu juga arahnya kemana tuh. Ya gimana ya, kita mah namanya orang kecil ya, ikutin aja udah. Iya, ngeluh. Tanggapannya nggak ada respon apa-apa. Dari ketua nelayan, ya informasinya begitu-gitu aja. Sampai dari 2019 sampai 2025, nggak ada hasilnya. Meski terganggu dengan keberadaan tanggul beton, para nelayan mau tak mau harus tetap melaut demi dapur tetap ngebul. Mereka mengaku pendapatan harus berkurang karena modal BBM laut bertambah. Pasalnya, harus menempuh jarak yang lebih jauh dan memutar. Biasanya kan kita nelayan nawur jaring apa kan di agak pinggir. Sekarang agak ngalurnya kan karena kena beton itu, pemancangan itu.
proyek itu. Nah ini Bapak kan juga ikut terhambat ya Pak aktivitas nelayan. Iya benar. Kalau boleh tahu ini Bapak penghasilan juga berkurang atau seperti apa? Ya jelas berkurang karena biayanya makin nambah, penghasilannya ya segitu. Kan solar banyak, biayanya kan habis banyak. Aturan 200, 300 biaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tanggul beton dibangun oleh PT Karya Cipta Nusantara atau KCN dan telah memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKPRL. Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan meminta PT KCN memberikan akses nelayan ke wilayah tangkap ikan. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Fajar Kurniawan melalui keterangan tertulisnya mengatakan akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan PT KCN agar tidak merugikan masyarakat pesisir. Lebih lanjut lagi, tanggul yang dibangun oleh PT KCN adalah bagian dari pembangunan terminal umum untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News